الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، إمام المتقين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kalimat yang sangat indah yang pantas keluar dari lisan seorang hamba yang beriman sebagai ungkapan atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukti bahwa kita adalah hambanya yang beriman. Ungkapan atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, sehingga sampai saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita berupa waktu luang, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan semua nikmat tersebut pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih terbaring di rumah sakit. Mereka sesama muslim, bahkan ada sebagian di antara mereka tetangga kita. Mereka sama mempunyai keinginan ingin berbakti kepada Allah, ingin melaksanakan kewajibannya sebagai hambanya, namun Allah berikan ujian yang lain. Kita yang duduk di sini pun diuji oleh Allah. Ujian tidak hanya berupa sakit atau miskin, tapi ujian bisa berupa juga kesehatan. Dengan kesehatan itu, sudahkah kita bisa melaksanakan amanah kesehatan kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Rabb kita? Maka pada hari ini bersyukur kita semua yang berada di masjid yang mulia ini. Kita duduk dengan damai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita. Beliaulah revolusi Islam sedunia yang menjadi panutan kita. Tak pernah di antara kita semua hidup di zamannya, pun tak pernah melihat wajahnya yang sangat mulia secara langsung, tapi kita yakin betul bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah kekasih Allah. Karena iman dan takwa yang Allah tanamkan di hati kita, sehingga di hati kita tidak ada keraguan walaupun toh tak pernah kita berjumpa dengan beliau. Betapa banyak umat manusia yang di zamannya melihat wajahnya secara langsung, bahkan bertutur kata bersama beliau, tapi belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di akhir zaman tak pernah melihat beliau, tak pernah bertutur kata secara langsung, tak pernah melihat wajahnya yang sangat mulia, tapi kita ada iman, diberikan takwa, diberikan iman oleh Allah. Kita yakin bahwa beliau adalah Rasulullah, beliau adalah pemimpin kita. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama beliau
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini al-khatib berwasiat khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dimanapun dan kapanpun berada. Allah tidak melihat warna kulit pakaian kita, Allah tidak melihat bangsa kita, Allah tidak melihat keturunan kita, dari mana asal kita, tapi yang dilihat adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya Allah menciptakan ciptaannya di alam dunia ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang dan sebagainya. Bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Pun Allah menciptakan berbagai macam penyakit, di mana-mana Allah bisa turunkan, tapi dengan kekuasaannya Allah pula Allah pun bisa menyembuhkan. Allah bisa menurunkan malapetaka. Di mana-mana bisa ada banjir, bisa ada topan, longsor, gempa bumi, tapi Allah juga bisa memberhentikan. Tapi yang menjadi penyebabnya bukan Allah yang menyebabkan. Bisa jadi semua malapetaka itu penyebabnya adalah kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di laut, di darat, bukan ulah siapa, tapi ulah tangan umat manusia. Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan longsor, Allah turunkan angin, Allah turunkan penyakit. Boleh jadi karena perbuatan dosa kita. Sampai saat ini Allah masih berikan cobaan kepada kita, bangsa Indonesia, berupa virus corona. Ini memberikan gambaran kepada kita, siapapun kita, kita tidak berkuasa. Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Kalau tahun kemarin kita masih bisa bersalam-salaman, ketemu dengan saudara-saudara kita, mengucapkan Assalamualaikum, saudara kita menjawab Waalaikumsalam seraya berjabat tangan. Tidak sedikit pada hari ini enggan saudara kita berjabat tangan. Kalau tahun kemarin kita selalu membuka pintu kita, pintu rumah kita untuk menerima saudara-saudara kita supaya bersilaturahim. Hari ini tidak sedikit saudara-saudara kita yang menutup pintu, khawatir ada tetangga yang bertamu. Kalau tahun kemarin kita melihat mendengar saudara kita bersin, yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita yang mendengar mengucapkan Yarhamukallah. Hari ini ketika ada saudara kita bersin, tidak sedikit umat-umat manusia yang menghindar dari saudara kita. Barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kepada kita, pelajaran kepada kita supaya kita sadar betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, namun terkadang kita lupakan. Betapa banyaknya nikmat yang Allah limpahkan, namun terkadang kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari yang telah Allah berikan? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran banyak yang Allah berikan, tinggal kita dekat atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Allah berikan kesempatan kepada kita supaya kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, karena tidak ada satupun umat manusia yang terlepas dari dosa dan salah. Secara tidak langsung Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita lupa, bahkan sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang lebih sering ingat kepada harta kita, kepada jabatan kita, kepada famili kita. Terkadang kita lupa kepada yang menciptakan famili kita, yang menciptakan harta kita, yang menciptakan jabatan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita senang rasanya ketemu bulan Ramadan. Harapan kita Indonesianya damai. Kita berharap bisa beribadah dengan tenang, bisa dikabulkan oleh Allah. Selain kita berikhtiar secara jasmani, tapi kita jangan lupa berikhtiar secara rohani. Kita lebih dekat kepada Allah. Karena apapun yang terjadi tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita ketahui bersama. Kita paham hal itu, namun terkadang kita enggan untuk melaksanakan. Maka yang diperlukan kepada diri kita sendiri adalah kesadaran, keinsafan kepada diri kita. Kita tidak perlu protes siapapun. Pejabat tak perlu protes kepada rakyatnya. Sang rakyat tak perlu menuntut kepada pejabatnya. Sang ulama tak perlu menuntut kepada umatnya. Sang umat tak perlu menuntut kepada ulamanya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Boleh jadi malapetaka yang terjadi di mana-mana karena perbuatan dosa kita. Namun terkadang kita enggan berlaku jujur. Terkadang kita berdusta kepada hati kita, padahal hati kita jujur. Terkadang kita berbohong kepada Tuhan kita, padahal kita ketahui bersama bahwa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari khatib mengajak kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan pada saat ini supaya lebih dekat kepada Allah. Apapun profesi kita, karena Islam tidak melarang kita berprofesi apapun, yang penting halal. Mau jadi guru, mau jadi konglomerat, mau jadi pedagang, mau jadi pembisnis, mau jadi pejabat, Allah Islam tidak melarang. Tapi yang penting kita menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan apapun aktivitas kita, niatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak perlu dinilai oleh umat manusia, karena yang tahu kualitas atau tidaknya ibadah kita Allah. Yang diterima atau tidaknya ibadah kita Allah yang menentukan. Maka kita beribadah, apapun pekerjaan kita, kita niatkan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ini menjadi hari yang terbaik, sehingga kita di bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, solat dengan sempurna, puasa dengan sempurna, semuanya dengan sempurna, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع